Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi. Di sini saya akan membacakan renungan harian yang diambil dari Ulangan 5 ayat 21 yang berbunyi, "Jangan mengingini istri sesamamu dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau lambanya laki-laki atau lambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu." Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita mencoba memahami secara sederhana mengapa Musa harus memberikan hukum yang 10 ini setelah Allah menyampaikan itu kepada Musa untuk diberikan kepada bangsa Israel. Dan ketika kita membaca dalam kitab Ulangan, ternyata generasi yang menerima ini bukanlah generasi yang pertama, melainkan generasi yang kedua. Artinya generasi pertama, selama 40 tahun perjalanan mereka telah selesai dan tidak sampai ke tanah Kanaan. Tetapi mereka yang generasi kedua, yang kemungkinan mereka waktu keluar dari perbudakan Mesir adalah masih anak-anak dan mereka tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Ketika mereka dibawa orang tuanya, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Dan kemudian Musa, sebelum mengakhiri hidupnya, ia kembali menyampaikan ini kepada generasi yang kedua. Mengapa itu penting? Karena ternyata harus ada pemahaman dan perbedaan yang signifikan antara bangsa pilihan Allah dengan bangsa-bangsa lainnya yang akan mereka hadapi nantinya di tanah Kanaan. Tentu kita harus memahami satu hal, bahwa memang tanah Kanaan adalah tanah yang terberkati bagi mereka. Tetapi ternyata di sanalah peperangan itu bermula. Peperangan tentang sifat-sifat. Jika mereka memegang teguh prinsip dalam Taurat yang telah diberikan kepada mereka, maka mereka akan berbeda dengan bangsa-bangsa yang dulunya menduduki tanah Kanaan. Tetapi jika mereka tidak memegang prinsip ini dengan baik, maka mereka akan berbaur dengan peristiwa perilaku yang terjadi di sana. Dan kemungkinan besar mereka akan sama dengan mereka yang ada di tanah Kanaan tersebut. Dan itulah mengapa hal ini disampaikan kepada bangsa Israel supaya memberikan ruang berpikir dan memahami bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan antara aku sebagai bangsa pilihan Allah dengan mereka yang bukan mengetahui kehendak yang baik. Saudaraku, dikatakan jangan mengingini istri sesamamu, jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Tentu jika kita melihat ini seolah-olah ini adalah harta benda, meskipun ada istri di dalamnya, mengapa ini menjadi perlu sekali kita dalam pemahaman kita dalam kekinian? Karena lihatlah bagaimana perkembangan zaman ini berjalan. Bagaimana orang-orang lebih mengingini istri orang lain yang bahkan sahabatnya sendiri, dan istrinya di rumah tidak menjadi sosok yang terindah baginya. Terdapat perbedaan yang membuat kekeliruan yang sangat luar biasa, dan itu ternyata adalah tawaran dari dunia ini. Salah satu memahami secara sederhana dalam hukum Taurat yang diberikan itu adalah dengan menekankan rasa hormat di setiap bunyi dari hukum Taurat itu. Jika kamu menghormati Allah, maka kamu tidak akan menduakan Allah itu dengan menjadikan berhala. Jika kamu menghormati Allah, kamu tidak akan menyalahgunakan namanya.
Jika kamu menghormati Allah, tentu kamu akan menghormati hari Sabat. Jika kamu menghormati sesamamu, tentu kamu akan menghormati orang tuamu. Jika kamu menghormati orang lain, tentu kamu tidak akan membunuh. Jika kamu menghormati orang lain, tentu kamu tidak akan berzina. Semua patron itu ingin berkata bahwa di setiap lini kehidupan kita harus terus-menerus perilaku menghormati itu, sehingga hal tersebut yang tidak diinginkan Allah dapat terhindarkan. Semakin kita menghormati milik orang lain, tentu kita akan semakin menjaga hak milik mereka dan tidak mengganggu itu. Tetapi orang yang tidak menghormati milik orang lain, dia akan mengambilnya. Tentu itulah yang terjadi pada titik saat ini. Rasa hormat itu sudah semakin menipis, sehingga antara Allah dan kepada sesama sering sekali menjadi kolaps. Bisa menghormati Allah tetapi tidak dapat menghormati sesama. Itulah mengapa Yesus berkata dalam penggenapan akan hukum Taurat itu, prinsip yang harus kita lakukan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatanmu, dan kasihilah sesama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan hukum kasih itu menjadi cara yang terbaik untuk melakukan praktek dari hukum Taurat itu sebagai hal yang nyata dalam pragmatik kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, apakah saudara sudah menghormati sesama kita hingga detik ini? Tentu jika saudara menghormati mereka, saudara tidak akan mengingini istrinya. Jika saudara menghormati mereka, saudara tidak akan menghasratkan rumahnya. Jika saudara menghormati mereka, saudara tidak akan tertarik dengan ladangnya, dengan hambanya laki-laki, dengan hambanya perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Tentu saudaraku, ini bukan persoalan tentang kekayaan. Meskipun orang dapat mendapatkan itu dengan mudah, melakukan tipu muslihat, tetapi ingatlah satu hal. Firman Tuhan sudah berkata, mereka bagaikan sekam yang ditiupkan oleh angin. Seberapa bahagiakah saudara jika mendapatkan rumah sesamamu dengan melakukan tipu muslihat? Seberapa berbahagiakah saudara jika saudara mendapatkan istri dari orang lain? Tentu saudara tidak akan mendapatkan kebahagiaan, karena itu adalah keinginan yang bersifat hampa. Milikilah Kristus di dalam hati saudara, dan kasih itu akan menyempurnakan segala sesuatunya. Dan ketika kita di dalam Kristus, kita bertaurat meskipun kita tidak mewarisi itu seperti bangsa Israel. Tuhan memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang memberikan kami hukum-Mu, supaya kami dapat menjaga kekudusan kami, supaya kami berbeda dari sifat-sifat anak-anak dunia yang penuh dengan kegelapan. Mampukan kami ya Bapa, supaya kami dapat menghadapi segala sesuatunya, sehingga kami dapat berkata tidak, dan tidak memikirkan hal lain, tetapi dapat menghindarkan segala sesuatunya dengan tidak memberi ruang kepada peristiwa-peristiwa yang mengganggu kekudusan kami tersebut. Mampukan kami ya Tuhan untuk menghormati apa yang dimiliki orang lain, sehingga rasa hormat kami kepada mereka tidak akan melukai perasaannya. Dan ampunkan kami Tuhan akan kekurangan kami. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.